Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 400 gram ubi ungu. Ini ubi ungunya langsung aja aku kupas ya, biar dia lebih cepet. Terus kulitnya juga nggak terlalu tebel. Aku bakalan ngupas pakai kupasan buah seperti ini ya. Ini tuh aku belinya tuh satu set sama pisau, jadi dia lebih kokoh. Please jangan disamain sama pisau buah yang 2000-an, itu tuh jauh banget ya teman-teman ya. Selain itu tuh nggak aman, menurut aku kayak gampang rusaknya gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen pisau buah seperti yang aku punya ini, tajam dan kuat, kalian bisa langsung aja beli produknya di deskripsi ya. Dijamin kalau kalian beli pisau itu bakalan worth it banget sih. Ini selesai ubi ungunya dikupas, kita langsung aja potong-potong seperti di video ya. Kenapa aku potong-potong? Karena biar dia tuh cepet matengnya gitu loh. Soalnya kalau direbus secara utuh seperti ini, bisa jadi matengnya tuh lebih lama gitu loh teman-teman. Jadi biar lebih hemat gas juga, ini kita potong-potong seperti di video aja. Dan kebetulan banget ubi ungu aku tuh kecil-kecil banget gitu loh teman-teman, jadi motongnya juga nggak terlalu susah-susah banget. Ini selesai dipotong seperti ini, kita langsung aja cuci dan kita langsung aja siap rebus. Di sini aku udah siapin air secukupnya aja, pokoknya asal ubinya kerendam semuanya. Setelah itu kita langsung aja masukin dan kita tunggu sampai dia matang. Ini kalau dia udah mendidih, jangan lupa dites tusuk aja 10-15 menit ya teman-teman ya. Maksud aku kalau 10 menit dia belum empuk seperti di video ya, kita tambahin lagi 5 menit. Karena ini tuh udah empuk, jadi kita langsung aja tiriskan semuanya ya. Kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih cantik warnanya, aku rekomendasiin dikukus aja ya. Kalau direbus kalian bisa lihat sendiri, ubi ungunya tuh menurut aku warnanya jadi kurang cerah gitu loh. Kalau teman-teman pengen ubi ungunya tuh lebih cantik warnanya, aku saranin sih dikukus. Cuman kalau dikukus emang waktunya agak lama. Ini keadaan masih panas seperti ini, kita langsung aja bejek-bejek atau kita hancurkan seperti ini ya teman-teman ya. Soalnya nanti kalau ubinya udah dingin dia bakalan keras lagi. Jadi ini sebelum dia keras aku bakalan tumbuk keadaan masih panas. Aku numbuknya tuh pakai sendok aja teman-teman, karena emang ini tuh empuk banget. Kalau udah hancur semuanya seperti ini, kita lanjut aja ke step berikutnya ya. Di sini aku udah siapin teflon, aku langsung aja masukin tumbukan ubi ungu yang udah kita tumbuk tadi. Lanjut aku bakalan masukin gula. Untuk gulanya aku pakai 2 sendok makan. Kalau teman-teman suka yang manis boleh ya ditambahin untuk gulanya. Terus di sini aku juga ada garam seujung sendok makan. Menurut aku sih agak banyakan biar lebih gurih itu. Dan di sini aku ada 100 ml susu full cream, bisa diganti santan kalau teman-teman nggak ada susu. Terus di sini juga aku ada 30 ml kental manis, karena kemarin tuh aku beli kiloan ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau aku pakainya tuh ditimbang gitu. Kalau teman-teman nggak ada yang kiloan boleh pakai yang saset, kurang lebih 1 saset aja udah cukup. Ini langsung aja kita hidupin kompornya. Untuk apinya bisa pakai api gede juga nggak apa-apa teman-teman. Ini sambil dihidupin kompornya jangan lupa terus diaduk ya, sampai si semua bahannya tuh merata. Ini kita masak sampai si susunya menyusut ya, pokoknya diaduk terus aja. Ini kalau menurut teman-teman adonannya udah mulai kering nih, kayak belum kering-kering banget sih, mau mulai kering kayak gini, kalian bisa langsung aja tambahin 1 sendok makan margarin.
Ini dia margarinnya, jadi langsung aja kita masukin ya teman-teman ya. Margarinnya masuk, kita lanjut lagi diaduk-aduk terus. Ini menurut aku untuk ubinya tuh masih agak lembek gitu loh teman-teman. Kita terus masak lagi sampai si ubinya tuh agak sedikit kering gitu. Pokoknya jangan lupa sambil terus diaduk aja, jangan berhenti ngaduknya. Soalnya kalau kita berhenti ngaduknya nanti bagian bawahnya tuh gosong. Biar matangnya merata, ini harus banget diaduk terus ya. Kering yang aku maksud itu tuh bukan kering crispy ya teman-teman ya, tapi kering seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, adonannya tuh ini tuh udah nggak lengket-lengket gitu loh. Kalau adonannya udah nggak lengket, kita lanjut aja siapin kulit lumpia. Di sini untuk kulit lumpianya aku pakai ukuran 20 cm. Kita ambil satu lembar seperti ini dan kita langsung aja ambil isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Ini untuk satu resep jadinya 15 piece ya, lumayan banyak banget. Kalau teman-teman suka nih sama ubi ungu, kalian wajib banget sih cobain olahan ubi ungu yang satu ini karena ini tuh crispy dan nagih banget. Ini aku ngebentuknya seperti ngebentuk lumpia pada umumnya, cuman nggak aku kasih olesan ya teman-teman ya, cukup seperti ini aja. Kita ulangi sekali lagi. Kita ambil satu kulit lumpia, kita ambil isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Setelah itu kita bentuk seperti ini, kita rapi-rapin aja teman-teman. Kalau udah rapi baru kita lipat kiri kanannya. Setelah kiri kanan rapi, kita langsung aja gulung ke atas. Bagian bawahnya nggak perlu di lem, cukup ditindih kayak gini aja. Untuk satu resep jadinya 15 piece kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan goreng di atas minyak panas ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak minyak panas nanti bagian yang bawah itu yang nggak dilem itu tadi bakalan ini sih teman-teman, bakalan ambiar gitu. Jadi tips dari aku biar kalian nggak perlu pakai lem-lem lagi, minyaknya harus benar-benar panas dan kita gorengnya seperti ini ya teman-teman ya. Insya Allah dia nanti nggak bakalan kebuka gitu loh. Ini kita goreng pakai api sedang aja biar dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau teman-teman ada request di next video aku harus buat apa, teman-teman bisa langsung aja komen ya teman-teman ya. Insya Allah kalau aku tahu resepnya aku bakalan sharing ke kalian, jadi kalian bisa langsung aja komen-komen. Ini udah mateng ya. Kalau udah mateng kita langsung aja angkat dan tiriskan. Dan kurang lebih setelah aku goreng ini dia hasilnya. Ubi ungunya jelas banget ya teman-teman ya. Jadi emang nggak bisa disembunyikan kalau ini tuh ubi ungu gitu loh teman-teman. Jadi sangat cocok banget buat teman-teman yang suka ubi ungu nih. Kalian nggak perlu nanya-nanya lagi ini tuh isiannya apa, karena emang kalau ubi ungu tuh warnanya jelas banget, terang benderang kayak gini. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh mirip banget teksturnya kayak aroma ubi kemarin teman-teman. Jadi crispy di luar, chewy di tengah, dan lembut banget di dalam. Bener-bener enak banget. Yang penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.